Halo teman-teman, selamat datang di podcast Edukasi kami bersama komunitas Mariba English. Nah, di sini merupakan podcast inspiratif yang menghubungkan psikologi pendidikan dengan komunitas pendidikan yang ada di kota Kupang ini. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas bersama dengan narasumber kami dari komunitas Mariba English. Mungkin kakak bisa mengenalkan diri. Kenalkan, saya Wilan, salah satu tutor dari komunitas Mariba English. Halo teman-teman. Sini kami akan memenuhi tugas kami sebagai pendidikan mengenai membuat podcast dengan komunitas pendidikan yang ada di Kepok. Di sini pertama-tama kami akan bertanya dulu nih komunitas kakak atau mereka komunitas Mariba di sini. Mungkin kakak bisa menceritakan sedikit komunitas Mariba di sini, komunitas yang kayak gimana? Oke, baik, nanti saya akan cerita dulu ini dari berapa sih tutornya, bagaimana bisa membentuk satu komunitas yang calon sampai saat ini. Jadi pertama komunitas Mariba English ini dibentuk oleh kami ada orang. Kebetulan kami sebenarnya adalah teman-teman semasa kuliah satu kelas, gitu. Kami seangkatan juga. Jadi pertama itu karena kami melihat bahwa kami itu banyak sekali anak-anak yang belum mendapat kesempatan yang sama untuk belajar. Salah satunya itu belajar bahasa Inggris. Nah, dari situ kami mencoba program itu Children Start Club, itu bahwa anak-anak berhak mendapatkan cinta. Dan cinta yang kami maksud itu adalah cinta dalam belajar yang setara. Karena background kami adalah background pendidikan bahasa Inggris, sehingga yang dapat kami bantu untuk kesetaraan dalam belajar kepada anak di kelompok itu sesuai dengan background kami, hingga kami memiliki tidak bahasa Inggris juga. Itu mulainya kayak cara itu saling mengajar gitu. Kami itu karena kami sesirkel, jadi biasanya kami sesirkel, jadi sering nongkrong kayak gitu, nongkrong terus. Jadi karena sering begitu kita saling ajar kalau bagaimana kalau kita itu membentuk suatu komunitas ini dong. Jadi dari kami satu yang saling ajar ke satunya seperti itu, akhirnya kami memutuskan untuk membentuk suatu komunitas. Kami namanya dengan Mariba English. Mariba English. Kalau tahu nama Mariba English itu kemana bisa pakai lupa? Tapi ini dari mana gitu? Oke, Kak. Jadi awalnya kakak tuh pakai bahasa Inggris dulu kan, kebetulan supaya lebih keren kayak gitu kan. Tapi setelah diskusi kayak namanya untuk yang bahasa Inggris tuh kayak sudah biasa gitu kan. Jadi supaya terkesan memang orang NTT, orang Kupang. Jadi namanya Mariba English, Mariba English. Oh, itu dari nama English jadi Mariba. Iya. Kalau boleh tahu visi dan misi dari komunitas kakak itu bagaimana? Jelaskan. Karena kembali lagi dalam tadi moto kami yaitu Children Start Club, artinya bahwa anak-anak berhak mendapatkan. Jadi yang kami capai itu visi kami itu memberikan belajar yang kesempatan belajar yang setara untuk anak-anak. Nah, salah satunya itu misalnya begini, banyak anak-anak yang terkendala karena keadaan ekonomi yang dimana mereka itu tidak bisa merasakan tempat khusus di bahasa Inggris ya, karena keadaan ekonomi. Nah, selain itu mereka yang mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah, tapi tidak di sekolah kan mereka untuk pembelajaran bahasa Inggris itu tidak menjadi suatu yang prioritas begitu saja. Kalau saya prioritas itu kebetulan berdasarkan pengalaman saya dulu pas kampus Merdeka dan kampus mengajar dulunya itu ada sekolah yang bahasa Inggris itu bukan menjadi pelajaran yang diprioritaskan kayak di belajar aja gitu, belajar saya gitu. Nah, dari situ pengalaman kebetulan kami dalam satu grup itu mempunyai pengalaman yang sama, sehingga kami merasa bahwa untuk pembelajaran bahasa Inggris ini belum setara, bahwa kesempatan untuk belajar itu belum setara di kota Kupang ini kita di kota Kupang, tetapi kesenjangan untuk belajar itu masih sangat rendah. Jadi itu visi kami itu untuk memberikan kesempatan
kesempatan belajar yang sama bagi anak-anak yang berada di bangku SD maupun SMP. Nah, misi kami salah satunya itu kami mendirikan komunitas belajar Inggris untuk salah satu bentuk untuk kami mengupayakan agar kesempatan belajar untuk anak-anak itu bisa tercapai. Kalau dalam proses belajar kakak di komunitas itu mungkin ada cara-cara tertentu dalam cara mengajar gitu, kayak mungkin mengajar dengan fun gitu, atau kayak mengajar sambil bermain, atau cara-cara yang kakak gunakan selama mengajar supaya kayak anak-anak apalagi di kota Kupang yang mungkin sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan bahasa Inggris bisa membuat mereka tertarik kemudian senang belajar bahasa Inggris itu. Ya, yang pertama itu kita kenali dan bahkan anak-anak ingin belajar bahasa Inggris, jadi mereka tertarik atau tidak, itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam belajar bahasa Inggris anak-anak itu tidak boleh ditekan. Contohnya begini, kayak hari ini ada 10 student, 10 siswa datang, terus saya sebagai tutor tidak boleh ditekan. Hari ini kalian harus hafal vocabnya dari sini sampai sini. Ya, kan ditekan seperti itu kan. Mungkin maksud tutor itu supaya anak-anak ini dia menghafal supaya dia lebih cepat tangkap. Tapi ada cara yang salah. Jadi yang pertama-tama yang paling utama itu adalah jangan menekan anak belajar bahasa Inggris. Jadi anak itu dibiarkan untuk mengenali dirinya dulu dalam bahasa Inggris. Setelah itu dia sudah mengenal, dia sudah mulai mencintai lingkungannya seperti itu. Jadi jadikan untuk belajar bahasa Inggris itu ya biasa saja mereka lakukan, kayak ngobrol juga, tidak usah terlalu banyak pocket atau banyak pertanyaan karena nanti membuat mereka itu jenuh dan merasa bahwa bahasa Inggris itu sesuatu yang menakutkan karena sudah bahasanya asing, ya tidak familiar seperti itu. Jadi bahasa Inggris itu dibiarkan saja dulu berlalu dengan kreativitas anak-anak seperti itu. Cara mengajar santai Ya, terus selain santai kita juga untuk si anak-anak itu harus dikasih kreativitas. Contohnya seperti ini. Misalnya hari ini kita belajar tentang fruit, tentang buah-buahan. Nah, setelah belajar kita tidak langsung ya, oh kalian hafal lagi ya tadi 10 vocab, 10 nama buah itu. Menurut saya itu anak-anak bisa karena merasa ditekan seperti itu. Tapi kasih mereka itu kreativitas yang dimana contohnya misalnya mereka mewarnai, oh warna dari apel itu apa gitu. Nah itu kan itu supaya mereka oh ternyata santai ya. Tapi dengan begitu setelah mereka mewarnai, mereka harus praktek lagi dong, harus oh ini namanya apa in Inggris, apel in Inggris kita sebutnya apa, bisa bahasa Inggrisnya kita bilangnya apa, seperti itu. Jadi kreativitas itu bukan berarti semata hanya mewarnai lalu selesai, tidak, tapi kayak vocabnya, kosakatanya itu secara tidak langsung mereka itu sudah menyerap di ingatan mereka kan, oh ternyata bisa ini berlaku berarti dia ini kita sebutnya ini. Mereka bisa paham sendiri dengan yang ciri khasnya seperti itu untuk anak-anak. Tentang anak-anak ini dari awal kakak membangun di komunitas gimana cara kakak kayak tarik menarik anak-anak gimana sih belajar bahasa Inggris di komunitas ini gitu. Jadi awal-awal itu tidak langsung kita kontak ya, itu tadi ya. Jadi kami buat brosur terus sebarkan ke RT-nya. Kebetulan ada beberapa titik di Asiana sama di Legoland. Nah, kebetulan di Legoland ada Lila yang tinggal di sana. Kami titip brosurnya ke Lila. Kan Lila lebih dekat, lebih kenal oleh RT di sana. Terus sama juga di Asiana juga begitu. Kalian yang menjadi menghubungkan, menjadi kalian sebarkan dulu ke orang tua ke RT-nya dulu, setelah itu ke orang tua masing-masing. Baru mereka jadi ini kan gratis ya. Jadi mereka sampai jika ada yang berminat daftar gitu, dihubungi ke kalian. Jadi mereka berinisiatif kadang-kadang ajak-ajak tahu kayak ini ikut isi kita harus sini mas. Iya betul. Ada yang bahkan yang banyak tuh di Bimoku kak. Dia tuh SMP awalnya dari tahunnya dulu ikut, tapi karena dong
satu SMP, ajak lah ini kak les apa ikut kurs ini di sini gratis dan bagus. Mereka juga mungkin ini rezeki dari mereka ya. Jadi setelah itu diajak wartawan. Semakin bertambah dia semakin bertambah. Dari yang ada yang belum sekolah masih usia TK, dan yang juga sudah Mereka mulai kasih tunjuk dukung tertarikan dengan bahasa Inggris. iya mereka tetap datang gitu. Dan ada yang belum bisa baca ini mereka tetap itu. Oke, tadi kita sudah mengenal lebih dalam mengenai komunitas dari Pantai Inggris. Ada pembicaraan dan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Philip di sini. Kita jadi penasaran Kak mengenai pengalaman pertama Bapak dari ini khususnya teman-teman saat dari politik saat ini itu pasti melihat hal yang baik suka mempermudah Bapak bisa lihat sedikit kepada kita yang tersebut. Untuk pertama-tama dan bilang kalau itu bangga dari kawan-kawan satu komunitas dengan 4 orang, kalau 7 orang kita sangat bangga karena selain kau menjadi tutor di komunitas bahasa Inggris, kau menanamkan sifat mengalah yang sampai saat ini itu sangat berbumi karena kita melihat banyak circle yang mereka itu bisa berkelahi ya sampai sekarang tidak ada begitu kebanyakan karena masalah yang sepele itu kan. Tapi kita bangga dengan kawan-kawan sampai saat ini kita tidak pernah ada yang saling marah begitu dengan ini komunitas tapi semakin erat. Dari awal kita merintis awalnya yang kita tidak punya dana sama sekali kan dari awal yang betul-betul nol, tapi kotong bisa mendanai kotong punya anak-anak, kotong bisa fasilitasi alat tulis, map, gitu kan, bahkan untuk setiap lomba-lomba, kotong kasih hadiah kotong dari uang sakunya kotong. Iya, jadi kotong awalnya karena kotong tidak punya dana, kotong masing-masing inisiatif mau berapa, pokoknya setiap minggu kotong harus berapa ribu yang kotong kumpul gitu kan, supaya demi memenuhi fasilitasi ini anak-anak yang sudah mau. Karena kotong yang mendirikan di komunitas berarti kotong juga siap dengan konsekuensinya. Supaya anak-anak tidak bosan, anak-anak tidak merasa jenuh, kotong siap untuk fasilitasi. Kotong juga berikan snack. Kadang ada di dalam setiap bulan tuh kayak di akhir bulan kita kotong makan bersama kayak gitu. Iya, kotong hanya kayak sekedar buat jasuke kayak begitu kan, itu selalu. Iya. Ketika menyisikan sedikit dana untuk anak-anak. Iya, kotong setiap minggu itu harus wajib kumpul. Terus kalau misalnya kalau ada kegiatan, kalau tuh mau buat lomba kayak di komunitas sendiri supaya lomba itu supaya melihat anak-anak sejauh mana kemampuannya, sejauh mana ilmu yang mereka dapat, gitu kan? Potong buat pakai uang sendiri, potong lebih dari uang sakunya, potong sebagai mahasiswa anak kuliah, potong kita tahu melaksanakan itu, oke itu tapi potong bangga karena dengan potong punya tetap yang kuat, potong bisa menyelesaikan suatu masalah gitu kan. Tapi yang dedikasi. Iya betul kan. Mau pengetahuan kayak pernah di komunitas ini kayak merasa titik capek itu kan tidak. Oh kalau itu sih pernah banget. Iya. Karena dulu dalam 1 minggu kan kamu harus mengajar 3 tempat ya. Iya, kalau itu kan dulu TA, tugas akhir kan. Tugas akhir harus potong. Tapi kalau tetap itu harus dari kampus potong harus. Tetap terus selain itu kan juga organisasi dulu sudah lepas dari AIP ke masih juga kayak panitia untuk depan gitu-gitu. Jadi potong biar capek potong tetap ingat. Terus dalam biar kau capek tapi kau sederhana bakal harus kasih salah kayak misalnya ini hari harusnya ngajar di Glasiana tapi karena beta capek atau beta ada kegiatan di luar kau info saja itu teman-teman bisa kok ada yang hari ini ganti beta mengajar materinya sosial gitu nanti ada langsung temannya oh iya kalau begitu beda saja jadi kau punya sifat mengalah kau punya sifat kalau ngomong untuk dalam satu komunitas harus ada supaya komunitas tetap berjalan. Sangat luar biasa. Mereka komitmen yang dimiliki oleh Bella dan teman-teman. Belajar dari hal itu ingin menanyakan mengenai hasil dari lingkungan anak-anak yang dalam sekolah itu yang bisa menerima atau penolakan dari masyarakat sekitar. Untuk
awal-awal itu karena kebetulan kalian dengan dia yang mereka kan membantu kami sebagai browser untuk UMT begitu tetangga. Ada orang tua yang bilang untuk apa sih belajar bahasa Inggris? Belajar bahasa Inggris itu buat apa gitu. Tapi itu tidak membuat kami itu kami langsung kayak langsung jauh gitu tuh tidak. Kami jadikan itu sebagai motivasi. Jadi kalau dari kata-kata itu kan kalau misalnya kami langsung baper begitu kan berarti komunitas tidak bisa berjalan. Sedangkan tujuan kami adalah memberikan kesempatan yang sama untuk anak-anak ini bisa merasakan mau belajar bahasa Inggris itu seperti apa. Jadi kami itu tetap itu semua masukan kritik saran seperti itu kami jadikan itu semua sebagai motivasi. Berlanjut tetap berlanjut walaupun ada sedikit penolakan. Iya. Sekarang bagaimana? Hal seperti itu untuk sekarang kami merasa begitu adalah waktu rencana. Karena kalau satu jalan yang tidak dilalui dengan cobaan itu berarti kan tidak ada cerita yang bagus. Kalau hanya mulut saya berarti kayak ini kayak kelihatannya gampang. Masa ini apa sih makna yang mau diambil di sini apa? Tapi dari berbagai macam masalah seperti orang tua ada yang kurang setuju untuk anaknya belajar bahasa Inggris kan, itu kami jadikan itu itu motivasi juga, itu tantangan untuk kami bahwa kami harus lebih ekstra lagi, harus lebih menjadi tutor yang baik gitu. Terus kemarin kan kita pernah kita lihat dari postingan-postingan Instagram dari komunitas selama ini sih kita berinteraksi antara komunitas dengan anak-anak terus terjalin dengan sangat baik. Kita berasa bagaimana cara Kak Bel dan teman-teman itu dapat membangun suatu interaksi yang positif sehingga bisa berdampak dengan proses belajar. Menurut kami para tutor itu biasanya lebih mengenali dulu anak-anaknya, karena dalam satu titik komunitas itu kan sekitar 20 orang sampai 30 itu kan ada anak-anak kecil, ya lumayan untuk kelas khusus tidak sampai begitu. Nah, karena kami ada 8 tutor itu, maka kami mengenali dulu dari karakter, terutama ini karakter anak-anak. Misalnya ada anak yang suka belajar itu sambil lari-lari begitu. Ada yang kalau belajar ngobrol sama teman, jadi itu bukan menjadi masalah, tapi itu challenge kami, itu tantangan. Bahwa kami itu harus lebih ekstra lagi, harus idenya harus lebih banyak lagi daripada mereka gitu. Jadi dalam satu komunitas itu berbagai macam karakter yang muncul di situ. Nah, supaya kami bisa interaksinya lebih dekat dengan mereka, kami kenalkan. Oh ternyata si A ini seperti ini, B seperti ini. Jadi biasanya supaya kami lebih akrab, itu kami membentuk setiap aktivitas itu membentuk kelompok kecil. Jadi misalnya 20 orang berarti nanti ada 4 kelompok di situ. Iya, 20 orang. Jadi dalam setiap kelompok itu nanti ada 1 sampai 2 tutor yang ada di dalam. Supaya aktivitas mereka kita mempersempit lagi. Jadi mereka mendengarkan dulu materinya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kemudian kami membentuk kelompok, kemudian mereka ada kayak tugas di dalamnya, mereka langsung kerja dibimbing oleh kami. Jadi dari situlah kami bisa membangun komunikasi yang baik dengan Sampai pada hal terakhir nih. Oke. Yang dari kita dengar dari awal nih tentang kakak dan kawan dan teman-teman punya perjuangan untuk komunitasnya sangat luar biasa kakak. Pertama dari mana kakak yang bisa evaluasi apa yang kakak kurang, harus tetap bagaimana, terus interaksi dengan student atau siswa adik-adik ini bagaimana. Cuman karena ini podcast psikologi tentunya kita harus kaitkan sedikit nih dengan psikologi. Kalau psikologi itu ada dalam perkembangan anak-anak itu ada aspek-aspeknya kan. Kalau khusus untuk komunitas nih kami makanya kan dalam aspek misalkan dalam aspek kognitif nih, menurut kakak apa perbedaan antara adik-adik atau anak-anak awal yang ya dong tuh lihatnya bahasa Inggris kayak cuma pembelajaran sekolah dengan kakak atau adik-adik yang pengen kakak masuk aja terus di bahasa Inggris, jadi perbedaan itu di mana? ada
sebelumnya ada testimoni langsung juga dari adik-adik di SMP. Dia cerita sendiri bahwa sebelum dia bergaul dengan komunitas psikolog, dia tuh kayak susah untuk speaking, terus kayak dia juga sulit untuk tugas-tugasnya begitu. Tapi setelah dia bergabung, dia tuh merasa bahwa dia tuh bisa, akhirnya dia bisa juga kayak dia punya tugas di sekolah, kadang tugasnya mereka untuk lebih bagus seperti itu. Jadi mereka bukan masalah terbantu ya mereka, tapi dengan bergabung itu seiring berjalannya waktu di sekolah itu mereka bisa kayak misalnya bercanda dengan teman sudah mulai bisa pakai bahasa Inggris. Begitu kan. Jadi dari situ kami kayak sangat bahwa ternyata yang kami rintis ini berhasil. Akhirnya ada bisa memberikan perubahan gitu, walaupun tidak besar, tidak yang sesuai dengan ekspektasi orang, tapi setidaknya kami bangga dengan apa yang sudah kami kasih ternyata diterima dengan baik. Kalau dari tadi yang mendengar juga kita baik kakak ataupun adik-adik yang ikut komunitas nih, dari yang pertama tuh growth mindset. Jadi ternyata kayak tidak karena kita sudah belajar bahasa Inggris sekolah, untuk apa ya begitu kita belajar, tapi ternyata ketika dong ikut kakak komunitas dan jadi kita harus belajar lagi, semangat aja kawan-kawan ikut. Ya itu yang bisa sangat Terus kalau dalam itu kan aspek yang pertama aspek kognitif, yang kedua itu sosial emosi. Nah, menurut kakak mungkin tentang kepercayaan diri dengan anak-anak awam, nah itu bagaimana? Ini untuk membandingkan dengan anak-anak yang lain sebelum ketemu beberapa ibu. Oh iya. Tapi untuk yang mereka yang baru pertama kali masuk dengan seiring berjalannya waktu itu kita tahu banget kan dok itu berbeda. Misalnya awalnya misalnya kayak suruh maju untuk praktek begitu baca begitu kan mereka kayak malu-malu. Oh iya betul. Pasti ada kayak takut. Tapi seiring berjalannya waktu mereka tuh kayak dipanggil nama tuh langsung maju. Terus kayak biar bacanya salah atau namanya salah tuh mereka terus baca terus begitu. Nah itu salah satu yang menurut saya memberikan dampak kepada mereka punya rasa percaya diri itu tinggi. Berarti memang adik-adik yang komunitas apa sih teman-teman? Tapi dalam ini bahasa Inggris mereka punya kepercayaan diri itu meningkat begitu. Beda dengan mungkin bukan beda ya beda dengan adik-adik atau orang-orang yang tidak ikut komunitas gitu. Sebelum mereka terpaksa, terpaksa dan dibiasakan. Terus mereka punya kemampuan tuh di situ dibentuk begitu kan. Di anak-anak itu kemampuannya dibentuk kayak keterampilan gitu kan. Ketika dibiasakan, misalnya dibiasakan untuk berbicara di depan, dibiasakan untuk memberikan pendapat. Jadi selain di komunitas juga di rumah atau di lingkungan sekitar ada begitu, anak-anak itu harus dikasih kepercayaan, harus dikasih kebebasan. Tetapi dalam batasan bisa bebas berbicara, bebas untuk mengkritik begitu, tapi ada batasannya begitu ya. Orang biasa. Iya. Supaya mereka itu jadi bisa. Kalau psikolog itu memberikan penguatan respons. Singgung-singgung sedikit. Terus kalau ada yang satu yang paling saya penasaran nih kak, kan tidak semua kakak bilang tadi tidak semua anak tuh sama cara belajarnya. Mungkin ada kasus yang sebelum kalau kayak ada adik nih yang susah sekali gitu. Dia maksudnya untuk menangkap susah sekali, tapi dia semangat ikut. Itu mungkin dari kakak tuh kalau untuk kemana di dalam komunitas tuh harus dari dalam kalau untuk ini adik gimana? Itu ada kak, itu real ada. Ada begitu macam dia tidak berbicara begitu kak, tapi dia bangganya tuh dia semangat datang. Jadi kayak untuk ngomong ini nanti dia akan diam. Tapi ketika disuruh tulis atau sama-sama teman tuh dia bisa kayak mau ngomong sama-sama begitu, dia bisa. Tapi untuk sendiri itu dia susah begitu. Nah caranya itu kamu tuh terdekati secara personal, langsung dekati khusus dia begitu kan. Jadi bimbingnya khusus dia dan dia tuh bisa. Akhirnya dia bisa untuk berbicara begitu Pak. Jadi itu puji Tuhan. Sudah melewati bisa. Akhirnya yang kami buat ini bisa
hasilkan bisa berdampak baik. Keren banget. Jadi teman-teman dari cerita pengen lebaran dengan Kak lagi satu poin yang kita sadar yaitu bahwa pendidikan anak-anak, pendidikan adik-adik kita itu tidak hanya peran guru saja di sekolah, tapi kita anak muda, terus para tutor-tutor, kemudian juga masyarakat, para orang tua itu harus juga ikut andil dalam proses pendidikan anak-anak. Dalam kasus ini, dalam studi hari ini kita belajar bahwa bahasa Inggris, bahwa mempelajari bahasa Indonesia itu memang bagus, tapi ketika ada bahasa asing yaitu bahasa Inggris masuk, anak-anak lebih percaya diri lagi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin Kak kata-kata terakhir nih, pesan terakhir nih untuk teman-teman yang mendengar, silakan Kak. Oke, kalau dari beta, ketemu anak muda itu adalah agen perubahan, agen of change. Iya. Jadi dimanapun ketemu berada, dimanapun kotong dilempar begitu, kotong harus bertumbuh. Seperti itu. Misalnya dari kata-kata psikologi Undana, jangan melihat dari background kalian. Misalnya kalian ini psikolog, tapi kalau kalian bisa membentuk suatu perubahan, bisa membuat suatu perubahan di daerah kita, di tempat tinggal kita seperti itu, lakukanlah selagi kalian masih bisa untuk merubah negara ini iya, karena kita adalah agen perubahan ya, kita agen change gitu. Jadi kita berhak untuk melakukan apa saja yang bisa merubah lebih baik, itu selagi masih positif, lakukanlah. Untuk anak muda semua di luar sana, jangan lupa yang kalian miliki. Iya, semua kita punya talenta masing-masing. Jadi jangan melihat dari background pendidikan, jangan melihat dari lingkungan sekitar ketika kita dicemooh, ketika kita tidak diterima, tapi melihatlah dari skill kita. Kita bisa.